Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat LC kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kali ini dalam salah satu tayangan yang insyaallah akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sembari stay at home, ya, tetap di rumah, mengingat anjuran PSBB dari pemerintah yang sedang ditekankan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Baik, sahabat dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita banyak sekali keutamaan yang akan didapat ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Di antaranya ada puasa Ramadan, salat taraweh, ya, tilawah Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Yang semua itu Allah berikan kesempatannya kepada kita. Untuk itu kita harus memaksimalkan. Ya, jadi sekarang kita tekadkan, kita niatkan Ramadan yang akan datang nanti, kita harus lebih baik lagi dari Ramadan yang sebelumnya. Sehingga dengan azam yang kuat ini mudah-mudahan Allah bimbing kita, tuntun kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Nah, untuk itu di antara usaha agar kita dapat maksimal di bulan Ramadan yang akan datang, maka selain kita belajar tentang hukum-hukum puasa Ramadan, ya, atau segala ibadah yang ada di dalamnya, kita pun harus tahu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan, ya, ataupun menjelang Ramadan. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang pertama, menjelang datangnya bulan Ramadan, mereka mengkhususkan ziarah kubur, ya, atau dalam istilah Jawa sering dikenal dengan nyekar, ya, atau nyadran atau nyekar. Jadi ziarah kubur ini mereka mengkhususkan waktunya menjelang bulan Ramadan, begitu. Dan ini bervariasi, ya, walau alam dari berapa hari kurang menuju Ramadan mereka berziarah kubur. Yang jelas mendekati bulan Ramadan. Dan kita tahu pasti, ya, bahwa mereka meyakini ada nilai-nilai tersendiri, ya, meyakini bahwa di waktu-waktu tersebut itu adalah saat yang tepat untuk berziarah, ya, atau ada nilai plus, atau bahkan kalau tidak melakukan nyekar seperti itu mereka mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu, begitu. Nah, ini adalah satu kekeliruan. Kenapa? Ya, memang benar bahwa ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, ya. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran." Yang kurang lebih artinya, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dan Nabi, ala fazuruha, sekarang ziarahilah kubur. Kenapa? Ya, fa innaha turiqul qalb. Karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, ya. Wa tudmi'ul ain, kemudian dapat
meneteskan air mata, ya, karena ingat akan hal-hal di akhirat, ya, yaitu setelah kematian dan seterusnya. Wa tudzakkirul akhirah. Nah, dan juga mengingatkan kepada kita akan kehidupan akhirat, ya. Akan tetapi ingat di sini ada larangan. Wala taqulu hujran. Dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata kotor di dalamnya. Ya, benar. Hadis ini adalah suatu isyarat bahwa ziarah kubur itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Namun masalahnya, ya, ketika kita mengkhususkan ziarah kubur itu dilakukan hanya menjelang bulan Ramadan saja, atau meyakini ada keutamaan khusus menjelang bulan Ramadan berziarah kubur, maka ini membutuhkan dalil petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis, ya. Jadi silakan ziarah kubur kapan saja, tapi ingat jangan hanya mengkhususkan di waktu-waktu menjelang bulan Ramadan saja. Nah, ini termasuk kekeliruan, ya. Kalau sahabat dan kaum muslimin mau berziarah kubur kapan saja, silakan, monggo. Dan ini diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara kekeliruan yang sering terjadi adalah berpuasa tetapi meninggalkan ibadah sholat. Berpuasa tetapi tidak sholat. Nah, ini gimana nih teman-teman? Ya, kita tahu bahwa antara puasa dan sholat, ya, ini adalah sama-sama kewajiban. Bahkan kedua-duanya ini adalah rukun Islam. Ya, artinya seorang muslim harus ada pada dirinya rukun-rukun Islam yang 5. Syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji jika mampu. Ya. Maka bagaimana mungkin seorang muslim dia berpuasa, ya, tetapi tidak salat? Nggak mungkin ini, ya. Ini kekeliruan yang sangat fatal, yang berat sekali. Ya. Kenapa? Karena salat itu adalah tiang agama. Ya, salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang salatnya tidak ada, berarti agamanya tidak ada tiangnya, maka runtuh agamanya. Ya, runtuh agamanya. Bahkan dalil-dalil yang sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia terancam kafir. Ini hukumnya bukan sepele nih teman-teman, sahabat dan kaum muslimin. Meninggalkan sholat, sekaligus mengingat buat sahabat-sahabat dan saudara sekalian, meninggalkan sholat hukumnya bisa terhukumi kafir. Ini berat sekali, ya. Maka jangan sampai kita, ya, dan teman-teman semuanya yang sudah tahu sholat itu wajib, ternyata dengan entengnya kita meninggalkan sholat. Ini terancam, bahaya. Misalkan kita lihat, bisa dicek dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka semua itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Jika mereka bertaubat, salat dan zakat, maka itu saudara kita seagama, saudara se-Islam. Ya, ini artinya apa? Kalau mereka tidak taubat, mereka tidak sholat, dan mereka tidak menunaikan zakat, maka ini berarti bukan muslim, bukan saudara kita semuslim. Ya, disebutkan jika tidak sholat. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ya, jelas sekali di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Ya. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Batas antara kita dengan kesyirikan, kekufuran itu meninggalkan salat. Ya. Jadi orang kalau sudah nggak salat, yaitu antara kufur atau musyrik tadi. Ya. Dia terancam kufur. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum
as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami kaum muslimin, kata Nabi SAW, dan mereka orang-orang munafik, ya, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka sahabat dan kaum muslimin, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku dirinya mukmin, dia mengerjakan puasa tetapi tidak salat? Ya, nggak mungkin. Dan syarat sahnya puasa adalah dia sebagai seorang muslim, bukan seorang yang murtad. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan salat, dia terhukumi sebagai orang yang kafir, terancam kafir. Ya, ini bukan berarti memvonis orang-orang bahwa kalian kafir, kamu kafir, enggak. Tapi ini peringatan keras buat kita, buat diri kita dan buat saudara-saudara sekalian. Jangan sampai, jangan enaknya kita teman-teman dan sahabat semuanya meninggalkan sholat, karena berat sekali masalahnya. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in, orang yang belajar atau pernah bertemu dengan para sahabat. Ya, beliau berkata bahwasanya para sahabat Nabi SAW tidak menganggap suatu amalan yang apabila ditinggalkan akan menjadi kafir kecuali sholat. Semua amalan apapun kalau ditinggalkan tidak akan kafir kecuali sholat. Ya, ini karena jelas dalilnya tadi dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, maka sahabat dan teman-teman sekalian nggak mungkin. Ya, ini kesalahan berat bahwa ketika seorang berpuasa kemudian dia tidak mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu.